Perang Iran melawan Irak adalah pertempuran yang sering dibandingkan dengan kengerian Perang Dunia I karena penggunaan taktik parit dan kebrutalan senjata kiamatnya, dengan jumlah korban mencapai 500.000 hingga 1 juta jiwa. Perang ini menjadi salah satu babak paling kelam dalam sejarah sebuah bangsa yang baru lahir dari rahim revolusi. Namun tiba-tiba harus berdiri melawan kekuatan militer Irak yang dibantu negara-negara adidaya, termasuk Amerika, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Italia. Semua negara ini memberikan bantuan kepada Irak dalam bentuk pendanaan, militer, senjata hingga intelijen. Tidak hanya itu, Irak juga dibantu oleh negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait yang memberikan bantuan skala besar. Dalam perang ini, Iran benar-benar berdiri sendirian. Mereka memberikan perlawanan sangat brutal yang akan terus diingat oleh sejarah. Tahun 1980, Iran hanya berusia 1 tahun sejak kelahirannya dari rahim revolusi. Kondisinya jauh dari mapan dan stabil, dengan banyak tentaranya yang masih kocar-kacir. Akan tetapi, justru dalam kondisi semacam inilah, Irak yang dipimpin Saddam Hussein meluncurkan invasi darat dan udara besar-besaran, menyerang seluruh bandara sipil dan militer Iran secara serentak, serta mengirimkan gelombang divisi lapis baja melintasi perbatasan. Perang ini dimulai dengan gemuruh yang merobek langit sore pada tanggal 22 September 1980. Tanpa peringatan atau pernyataan perang resmi, formasi jet tempur milik Angkatan Udara Irak melintasi perbatasan dan menjatuhkan bom di 10 pangkalan udara militer Iran. Tujuannya adalah melumpuhkan Angkatan Udara Iran di darat dan menghancurkan komando militer mereka dalam satu pukulan yang mematikan. Bersamaan dengan serangan udara tersebut, 6 divisi Angkatan Darat Irak yang didukung ribuan tank melintasi perbatasan sepanjang 644 km, memfokuskan serangan utama mereka ke Provinsi Khuzestan yang kaya minyak di barat daya Iran. Dalam penyerangan ini, Uni Soviet menyuplai ratusan tank tempur utama T-72 yang pada saat itu merupakan salah satu tank paling canggih di dunia. Pesawat tempur multiperan MiG-29, pesawat serang darat Su-24, helikopter serang, serta ratusan rudal balistik. Rudal-rudal inilah yang nantinya akan dimodifikasi oleh Irak untuk meningkatkan jangkauannya, dan kemudian dihujankan tanpa ampun ke kawasan pemukiman padat penduduk di Teheran dan kota-kota Iran lainnya selama kampanye perang kota. Bantuan Soviet ini mengubah militer Irak menjadi kekuatan militer konvensional terbesar keempat di dunia pada akhir dekade 1980-an. Selain Uni Soviet, keterlibatan Perancis dalam perang ini juga sangat brutal dan belum pernah terjadi dalam sejarah diplomasi modern. Nilai penjualan senjata Perancis kepada Irak antara tahun 1981 hingga 1985 mencapai 5,1 miliar dolar, yang merupakan 40% dari total ekspor senjata Perancis di seluruh dunia. Bahkan nantinya, saat kemampuan udara Irak mulai menipis, Paris menyewakan 5 jet serang maritim milik Angkatan Laut Perancis sendiri agar Irak bisa menghancurkan kapal-kapal minyak Iran di kawasan Teluk Persia. Sementara itu, Inggris secara rahasia membantu merancang dan membangun fasilitas pabrik kimia di Irak yang kelak memproduksi gas beracun serta menyuplai sodium sianida dan gas mematikan. Tidak hanya itu, Inggris juga mengirimkan alat-alat permesinan berteknologi tinggi serta mesin bubut bernilai puluhan juta pound sterling ke Irak. Mesin-mesin ini dirakit di dalam kawasan industri militer Irak untuk memproduksi selongsong peluru artileri serta skring detonasi. Peluru-peluru artileri yang dibuat menggunakan mesin Inggris inilah yang nantinya akan menghancurkan garis pertahanan gelombang manusia Iran. Jika negara-negara adidaya menyediakan perangkat keras penghancurnya, maka negara-negara tetangga Arab yang sangat kaya menyuplai uang darah untuk memastikan perang itu terus beroperasi. Arab Saudi menjadi mesin kasir utama rezim Saddam.
Riyadh mengalirkan uang tunai dan bantuan finansial yang nilainya menembus 30,9 miliar dolar, sebuah angka yang fantastis pada dekade 80-an. Kuwait yang berbatasan langsung dengan Irak menyumbangkan dana hingga 8,2 miliar dolar dengan keyakinan bahwa Irak sedang bertempur untuk melindungi Jazirah Arab dari invasi Persia. Paradoks sejarah yang sangat ironis terjadi 1 dekade kemudian karena Kuwait menolak menghapus utang perang ini dan menganggapnya sebagai pinjaman, sementara Saddam menganggapnya sebagai upah pengorbanan darah Irak menjaga Arab. Saddam berbalik menginvasi Kuwait pada tahun 1980. Uni Emirat Arab juga memberikan setidaknya 8 miliar dolar dalam bentuk bantuan keuangan langsung. Adapun Yordania mengambil peran yang sangat agresif di bidang dukungan logistik militer. Karena Angkatan Laut Iran berhasil memblokade perairan Irak di Teluk Persia sejak awal perang, maka Irak kehilangan rute pasokan logistik via laut. Maka Yordania tampil sebagai penyelamat dengan membuka pelabuhan Aqaba di Laut Merah secara eksklusif dan tanpa syarat untuk transit senjata, makanan, amunisi, serta minyak bagi Irak. Tentu saja, Saddam dan para jenderalnya sangat yakin bahwa invasi ini akan menjadi semacam karya wisata militer. Mereka berasumsi bahwa Iran yang masih bayi itu akan runtuh hanya dalam hitungan minggu. Keyakinan ini memiliki alasan yang sangat kuat. Saat itu, keadaan Iran lumpuh total akibat revolusi, militernya terisolasi, para perwiranya telah dibersihkan atau melarikan diri usai revolusi, dan suplai persenjataan canggih dari Amerika Serikat terhenti total akibat krisis penyanderaan kedutaan pada tahun 1979. Dari sudut pandang Baghdad, Iran adalah mangsa yang sekarat. Sayangnya, mereka salah besar dalam menakar ketahanan sebuah bangsa yang dikorbankan oleh api semangat revolusi. Asumsi Irak terbukti sebagai kesalahan fatal. Meskipun terkejut dan sedang dalam masa transisi politik yang kacau, Angkatan Udara Iran tidak hancur di darat karena sebagian besar jet tempur mereka dilindungi di dalam bunker beton yang sangat kuat. Maka, hanya selang sehari usai invasi, pada tanggal 23 September 1980, Iran meluncurkan Operasi Kaman 99. Operasi ini adalah serangan balasan udara yang sangat masif dan mengejutkan. Sekitar 140 jet tempur milik Iran terbang melintasi perbatasan dan menghujani pangkalan udara, kilang minyak, serta fasilitas militer Irak dengan bom. Serangan ini melumpuhkan keunggulan udara Irak seketika dan mengirimkan pesan yang sangat jelas bahwa Iran belum mati. Sementara itu di darat, pasukan darat Irak yang awalnya menuju dengan cepat tiba-tiba menabrak tembok perlawanan yang sangat gigih. Pertempuran paling sengit terjadi di kota perbatasan Khorramshahr. Pada bulan pertama, Irak berhasil menguasai sekitar 7.000 mil persegi wilayah, memutus jalur komunikasi, dan menghancurkan infrastruktur perbatasan. Irak mengira bahwa mereka akan merebut kota tersebut dalam hitungan hari. Namun yang terjadi adalah pertempuran kota dari rumah ke rumah dan jalan ke jalan yang berlangsung selama 34 hari. Tentara reguler Iran yang tersisa bergabung dengan Garda Revolusi serta milisi sipil bersenjata seadanya. Mereka bertempur dengan fanatisme tinggi, menggunakan senapan, bom molotov, serta roket anti-tank dari balik puing-puing bangunan. Bahkan saking berdarahnya pertempuran ini, kota Khorramshahr dijuluki oleh orang Iran sebagai kota darah. Perlawanan sengit, taktik fanatik, dan keunggulan jumlah penduduk Iran akhirnya berhasil menghentikan laju invasi Irak secara total pada tahun 1980. Apa yang awalnya direncanakan oleh Irak sebagai invasi kilat untuk menumbangkan negara yang sedang kacau, dengan cepat berubah menjadi perang parit yang statis, brutal dan berdarah, mirip dengan Perang Dunia I. Memasuki tahun 1981, gerak maju Irak berhenti secara total, yang hal itu mengubah medan peperangan menjadi perang parit yang mengerikan. Di sisi lain, militer Iran tengah kehabisan suku cadang, kendaraan lapis baja, serta dukungan artileri akibat embargo.
Namun, dalam kondisi semacam itulah, Iran memutar otak dan mulai menggunakan taktik yang sangat brutal dan mengerikan. Khomeini menyerukan pembentukan pasukan 20 juta manusia yang terdiri dari warga sipil yang tergabung dalam milisi Basij. Banyak dari relawan ini adalah pemuda, mahasiswa, orang tua hingga anak-anak remaja yang belum pernah mendapatkan pelatihan militer yang memadai. Dan berbekal doktrin kemartiran, mereka dikirim ke garis depan. Dalam taktik pertempuran darat, ketika pasukan darat Iran menghadapi ladang ranjau Irak dan tembakan senapan mesin yang sangat tebal, pasukan Basij ini akan maju bergelombang. Seringkali tanpa senjata berat, mereka berlari menerjang langsung ke arah pertahanan Irak. Dan terkadang, para pemuda ini menggunakan tubuh mereka sendiri untuk memicu ranjau darat meledak, membuka jalan yang aman bagi tank dan tentara reguler Iran di belakang mereka. Mereka mengikatkan kunci plastik kecil di leher mereka yang disebut sebagai kunci menuju surga. Pemandangan ini sangat traumatis, bahkan bagi tentara Irak yang menembaki mereka. Operator senapan mesin Irak seringkali kehabisan amunisi, atau bahkan mengalami guncangan psikologis karena harus melenyapkan gelombang demi gelombang manusia yang terus berlari ke arah mereka tanpa rasa takut sedikit pun. Dari semua aspek kebrutalan perang Iran-Irak, tidak ada yang lebih memuakkan dan memilukan selain penggunaan senjata pemusnah massal secara sistematis oleh rezim Irak. Menyadari bahwa pasukan lapis bajanya seringkali kewalahan dan hancur di pertempuran infanteri jarak dekat oleh serangan balik pasukan Iran, Saddam beralih pada senjata pengecut yang paling mematikan, yaitu senjata kimia atau gas beracun. Selama durasi perang, Iran melancarkan tidak kurang dari 195 serangan senjata kimia yang tercatat. Bagi para serdadu muda Iran dan para militer yang berada di garis depan, serangan ini menciptakan teror psikologis dan fisik yang tidak ada tandingannya. Saat artileri Irak meledak dengan suara tumpul dan melepaskan asap tebal berwarna putih, kuning atau coklat yang berbau manis menyerupai bawang putih atau mustard, kepanikan pecah di parit-parit pertahanan. Dan karena berada dalam blokade militer yang parah, militer Iran tidak dibekali unit pertahanan biokimia yang memadai. Prajurit Iran seringkali tidak memiliki pakaian pelindung hazmat, dan topeng gas yang mereka kenakan seringkali telah usang, cacat, atau bisa menempel rapat pada kontur wajah mereka. Horor medis dari paparan zat-zat ini, khususnya gas mustard, sarin, dan agen saraf mematikan, sangat mengerikan dan tidak terlukiskan. Gas mustard tidak membunuh dengan seketika, melainkan menyiksa korbannya dengan sangat sadis. Gas ini membakar jaringan kulit tanpa pandang bulu, menciptakan lepuhan-lepuhan kulit raksasa berisi cairan yang sangat menyakitkan. Namun, efek yang paling fatal terjadi jika gas tersebut terhirup. Gas itu membakar saluran pernafasan, menghancurkan jaringan paru-paru secara perlahan, dan menyebabkan fenomena medis yang dikenal sebagai edema paru, di mana cairan menumpuk di paru-paru korban, membuat mereka secara harfiah tenggelam di atas daratan sambil memuntahkan darah dan jaringan paru mereka sendiri. Lebih dari 100.000 ton gas mustard dan agen saraf dijatuhkan oleh Irak. Dan meskipun tingkat kematian di tempat akibat gas mustard sekitar 3 hingga 4%, tingkat kecacatannya bersifat abadi. Puluhan ribu veteran dan warga sipil Iran mengalami kerusakan paru-paru permanen dan harus hidup dengan tabung oksigen seumur hidup, kebutaan total akibat kornea yang melepuh, dan mutasi saraf serta genetik. Iran mencatat setidaknya 60.000 hingga lebih dari 100.000 korban murni akibat senjata kimia saja. Adapun bagi pihak Barat, invasi Irak terhadap Iran memiliki banyak kepentingan terselubung di luar alasan resmi mereka. Pertama, sejak akhir Perang Dunia II, tatanan keamanan di Teluk Persia diatur oleh negara-negara Barat untuk menjamin aliran minyak murah. Dan kebangkitan Iran yang merdeka secara politik dan secara militer mampu mengalahkan negara tetangganya akan menghancurkan keseimbangan kekuatan ini. Pejabat tingkat tinggi Amerika Serikat secara terbuka menyatakan
bahwa kebijakan mereka dirancang bukan agar Irak menang secara mutlak, melainkan agar perang berlarut-larut sehingga menghabiskan sumber daya militer, demografi, serta ekonomi kedua negara. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Henry Kissinger, ketika bertindak sebagai penasihat pemerintahan Ronald Reagan, mengartikulasikan sinisme tatanan global ini dengan kalimatnya yang sangat terkenal, bahwa sangat disayangkan mereka berdua tidak bisa sama-sama kalah. Konflik yang berkepanjangan adalah alat paling efektif untuk melemahkan Iran sebagai pusat kekuatan independen, sekaligus menundukkan kemandirian Irak di bawah tumpukan utang kepada negara industri. Dan kedua, pada dekade 1970-an, organisasi negara pengekspor minyak atau OPEC memiliki kekuatan tawar yang luar biasa. Terbukti dari embargo minyak Arab 1973 dan krisis energi 1979 yang memicu inflasi di negara-negara barat. Perang Iran-Irak justru menjadi anugerah terselubung bagi negara-negara industri konsumen minyak. Dan untuk membiayai pengadaan senjata bernilai miliaran dolar, baik Iran maupun Irak dipaksa untuk terus memproduksi dan menjual minyak ke pasar global tanpa mempedulikan kuota produksi. Perang total ini akan memecah belah solidaritas OPEC dari dalam, menghancurkan daya tawar mereka, dan mengembalikan kendali harga minyak global ke tangan konsumen barat. Dan dengan demikian, darah yang tumpah di perbatasan mengalir secara paralel dengan minyak murah yang menghidupkan mesin ekonomi barat. Dan ketiga, Uni Soviet yang secara resmi menentang invasi pada tahun 1980 dan memotong pasokan senjata ke Irak berbalik arah secara drastis pada 1982 ketika Irak terancam runtuh. Moskow memiliki agenda pragmatis. Pertama, Saddam Hussein berutang miliaran dolar atas pembelian senjata masa lalu, dan keruntuhan rezimnya berarti gagal bayar absolut bagi ekonomi Blok Timur. Dan kedua, kekalahan senjata Soviet oleh pasukan Iran yang masih mengandalkan taktik dasar dari sisa-sisa persenjataan Amerika Serikat akan menghancurkan reputasi industri militer Soviet di pasar dunia. Selain itu, negara-negara Eropa seperti Prancis dan Italia digerakkan oleh kombinasi kepanikan ekonomi serta nafsu komersial. Prancis adalah salah satu kreditor terbesar bagi Irak. Pada saat Irak menginvasi Kuwait di kemudian hari, terungkap bahwa Baghdad berutang antara 5 hingga 7,5 miliar kepada Paris. Dan untuk memastikan Saddam bisa membayar hutang tersebut, Prancis harus memastikan Saddam tidak lengser, yang paradoksnya dilakukan dengan cara berutang lebih banyak untuk menjual lebih banyak senjata canggih. Perang ini memberikan keuntungan miliaran dolar bagi kontraktor pertahanan barat yang bebas menguji coba alutsista terbaru mereka dalam kondisi pertempuran nyata tanpa harus mempertaruhkan nyawa tentara mereka sendiri. Pada akhirnya, kisah perang Iran-Irak jauh dari sekedar statistik agresi antara dua tetangga serumpun. Ini adalah epos yang memilukan, gelap dan syarat akan darah tentang perlawanan sekuat tenaga dari satu bangsa yang ditikam, diembargo, difitnah, serta dikhianati oleh komunitas internasional. Namun dengan ganas bangkit kembali dari genangan darahnya sendiri dengan postur kekuasaan yang selamanya mengubah pendulum geopolitik Timur Tengah. Perang Iran-Irak berakhir pada 20 Agustus 1988 melalui gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB setelah 8 tahun konflik. Perang itu berakhir dengan status kebuntuan, di mana kedua pihak kehabisan sumber daya, korban jiwa yang sangat tinggi, dan tidak ada pemenang nyata. Akan tetapi, melalui perang ini ada satu hal yang menjadi sangat jelas bagi Iran, bahwa mereka akan menjadi lebih brutal, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi siapapun.